Petualangan Yuda, Kodim 1204 Sanggau. Saya Natasha Aidila bersama Anda di podcast untuk edisi hari ini. Dan pastinya saya tidak akan berbincang-bincang seorang diri, karena di sebelah saya tepat sudah ada Dandim 1204 Sanggau, Bapak Letkol Infantri Subandi SEMIP. Benar ya Pak? Betul. Apa kabar hari ini Pak Subandi? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Sehat ya? Sehat. Pak Dandim, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih bertugas di Sanggau Pak? Saya kebetulan mendapatkan skep kasat, jadi Dandim ini diperkirakan bulan Juli. Bulan Juli Kemudian kami 2024 ya? betul sekali. Kemudian kami serah terima jabatan di sini sekitar bulan Agustus, karena kan proses perpindahan Ya. Sebelumnya bertugas di mana Pak? Sebelumnya kami bertugas di Unit 411 Panama Kostrad yang ada di Salatiga. Salatiga, Ya. wah jauh ya? Lumayan jauh, lintas pulau. Iya, lintas pulau. Iya, betul sekali. Kalau Salatiga Pulau Jawa, Betul. Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Ke Kalimantan. Dan Tapi ini, aslinya? kesempatan saya berdinas di Kalimantan baru sekarang. Oh, baru pertama kali. Komandan Kodim, betul. Aslinya kami juga di Semarang. Oh, Semarang. Ya. Pulau Jawa juga. Betul. Langsung ke Kalimantan, langsung ke Sanggau gitu ya. Sanggau, betul. Tapi saya mungkin sebelumnya pengen tahu kesan dan pesan Pak Dandim ketika datang langsung ke Sanggau, bertugas di Sanggau. Seperti apa sih Sanggau ini Pak? Awalnya kan kami pulket ya. Pulket itu pengumpulan keterangan dan informasi sebelum ya. kita masuk ke suatu wilayah. Oke. Saya melihat di situ memang Kabupaten Sanggau ini adalah salah satu kabupaten yang memang cukup terkenal di wilayah Kalimantan Barat, Pontianak terutama kan. Ya. Kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh karena berbatasan langsung dengan Kuburaya. Diperkirakan 4 jam. Ya, dari Pontianak ya Pak. Betul. Kemudian untuk mayoritas sukunya adalah suku Dayak, namun ada juga suku dari Melayu, Ya. kemudian suku Jawa dan lainnya. Dan kami melihat di sini memang situasinya kondusif. Nah, dibuktikan kemarin kan pada saat pilkada baik di Kabupaten Sanggau maupun Sekadau di wilayah binaan Kodim 1204 itu aman dan damai. Walaupun di sini cukup banyak juga suku dan budayanya begitu ya. Betul sekali. Tetap berjalan damai dan aman di sini ya. Betul, Mbak. Jadi bisa kita simpulkan sejauh ini betah di Sanggau, Pak Dandim. Alhamdulillah betah sekali. Harus dibetahin juga karena udah Iya. tugas gitu ya Pak. Terima kasih, betul. Baik, kita hari ini akan memberikan informasi ya Pak Dandim terkait pendaftaran penerimaan TNI untuk tahun 2025 ini begitu ya. Betul. Karena cukup banyak juga ternyata stigma masyarakat mungkin Pak Dandim. Kayaknya kalau mau daftar TNI mahal nih harganya. Nah, nanti kita akan cerita-cerita sama Pak Dandim yang akan menjelaskan benarkah stigma itu. Tapi sebelumnya mungkin kita sambil memberikan gambaran juga. Mungkin Pak Dandim bisa ceritakan bagaimana awal mula kemudian Pak Dandim bisa bergabung di TNI sendiri. Mungkin ada gambaran-gambaran awal seperti apa kemudian akhirnya bisa bergabung menjadi prajurit TNI. Ini mungkin menjadi bekal untuk mereka yang nanti akan mempersiapkan diri untuk bergabung juga di TNI. Pak Dandim, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Berdasarkan pengalaman kami, ya kan, dulu tahun 2021 kami SMA, Mbak. SMA, kami juga dulunya awam, ya kan, belum mengetahui bagaimana cara bergabung menjadi anggota TNI kan. Nah, waktu itu memang ada sosialisasi, Mbak. Sosialisasi dari rekan-rekan senior-senior kami datang ke sekolahan, dan waktu itu pada saat cuti karena kan ada
memang ada kewajiban dari senior kami itu datang ke sekolahan untuk sosialisasi bagaimana cara masuk admin, ya kan. Nah disitulah kami mulai tertarik, ya kan. Wah, ternyata badannya tegap-tegap gitu ya, Pak. betul. Jadi tertarik. Betul sekali. Nah di situ kan kami lihat senior kami waktu itu yang datang ke sekolahan itu, wah memang asik nih kayaknya ini masuk tentara nih kan gitu. Setelah itu kami tertarik, kami mendaftar, ya kan. Sebelum mendaftar tentunya melengkapi dulu administrasi, ya kan. Syarat-syaratnya ada tadi pengurusan KTP, ya kan. Kemudian ada surat kelakuan baik atau SKCK dari kepolisian dan lain sebagainya, banyak syaratnya itu Mbak ada di situ. Kemudian kami mendaftar ke mana, ke Ajendam, waktu itu di Ajendam 4, dan di situ mendapatkan nomor pendaftaran, ya, atau nomor seleksi. Nah di situ mulai dari seleksi kesehatan, ya kan, kemudian melaksanakan kesegaran jasmani, kemudian melaksanakan keswa. Itu tahapan seleksinya. Iya, betul. Oh. Kita kesehatan jiwa juga di tes juga, Pak. Ya kan, jangan sampai ada dulu itu apa ya, kejiwaannya terganggu pada juga kan gitu. Kemudian mental ideologi juga dicek, ya kan, supaya kita memang kan sebagai tentara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan NKRI yang dipersenjatai, sehingga kita mental ideologinya yaitu Pancasila tentunya kan gitu. Di samping itu Mbak ada waktu itu tes psikologi. Psikologi juga tes. Ya, untuk syaratnya sih ada beberapa kategori ya, dari kelas atau psikologi tipe 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini tidak lulus, ya kan. Yang kategori 3 ini itu masih dipertimbangkan. Nah diupayakan di 2 gitu. Ada tingkatannya gitu ya. Betul. Kemudian khusus untuk admin ini memang ada akademik, ya kan. Namun untuk yang anggota Bintara Tamtama itu tidak ada akademik, ya kan. Sehingga kemungkinan ya lebih mudah, gitu kan. Sehingga ini menjadi daya tarik kepada adik-adik kami nanti yang akan mendaftar di seleksi Tamtama gelombang 1 tahun 2025, ya kan. Dari segi persyaratan sekarang, kalau dulu waktu kami Mbak, itu tinggi badan 163 dulu. Sekarang sudah diturunkan Mbak, jadi 160. Artinya saya kira dinaikin malah diturunin ya. Turunkan supaya apa? Supaya menarik minat daripada adik-adik yang nantinya akan mendaftar, kan gitu. Dan sebagai informasi juga Mbak, ke depan ini memang akan dibuka apa namanya tuh batalion baru, ya kan. Dan sekarang masih dalam konsep, ya kan, konsep, sehingga membutuhkan banyak sekali ya di situ. Sehingga saya mengajak kepada adik-adik saya yang lulusan SMA, STM, ya kan, kemudian SMK, itu bisa mendaftar menjadi tentara melalui jalur secata PK, yaitu menjadi Tamtama kan gitu. Nanti kalau dilantik menjadi prajurit 2 gitu. Dan ini cukup banyak peluang untuk masuk. Dan kami tegaskan sekali lagi Pak, tidak dipungut biaya atau gratis. Nah itu yang menjadi daya tarik, ya kan. Setelah nanti lulus,
pendidikan tidak dipungut biaya, kemudian juga langsung mendapatkan gaji. Langsung kerja gitu ya. Langsung. Gaji itu ada gaji pokok, ya kan. Kemudian ada remunerasi atau remon ya kan, keahlian itu. Ya, sehingga bisa bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita kan gitu. Langsung pakai baju prajurit TNI gitu ya. Kayaknya itu yang menjadi daya tarik juga Pak Dandim. Betul Mbak. Tapi dari beberapa tahapan yang Pak Dandim sendiri lalui, apa sih tahapan yang mungkin dirasa cukup sulit sehingga mungkin adik-adik kita tadi yang mungkin akan mempersiapkan diri ini bisa lebih fokus untuk mempersiapkan diri di tahapan apa sih Pak? Ya, tentunya tadi kan seandainya sudah dinyatakan lulus, artinya kan kondisi badan sudah sehat ya. Sehat udah pasti harus itu. Kemudian dari segi keswa, mental itu sudah pasti sudah terukur di situ kan gitu. Kemudian dari segi psikologi juga semua artinya itu memang sudah siap untuk mengikuti pendidikan, ya kan? Pendidikan sebenarnya tidak terlalu sulit sih Mbak. Semua itu ada ukurannya, ya kan? Tidak melampaui ketahanan manusia, tidak ada. Di situ sudah terukur. Buktinya mungkin kalau dilihat dari senior terdahulu, ya kan? Di situ banyak juga yang sudah lulus menjadi prajurit, ya kan? Artinya bahwasanya pendidikan itu sudah dirancang bagaimana untuk mengubah pola karakter dari sipil menjadi militer. Itu saja. Sebenarnya tidak ada yang sulit, Mbak. Ya. Karena kalau dibiasakan lama-lama juga terbiasa juga. Terbiasa. Justru militer ini memiliki kelebihan ya kan. Yang pertama disiplin, ya kan, disiplin. Yang kedua loyalitas kepada pimpinannya kan gitu. Kemudian yang ketiga tentunya memiliki nilai juang, ya kan, nilai juang serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kelebihan-kelebihan jika kemudian dari sipil ke militer. Betul. Gitu ya. Baik, jadi kalau untuk Tamtama sendiri tadi berapa lama untuk pendidikannya Pak Dandim? Untuk pendidikan sih tidak lama ya Pak ya. Itu untuk pembentukan sendiri itu nanti diselenggarakan di Rindam. Kalau di lingkup Kodam 12 Tanjung Pura itu ada di Singkawang Mbak Rindamnya. Oh, di Singkawang. Nah, kemudian untuk namanya diperkirakan 4 bulan untuk pembentukan. Kemudian kecabangannya itu nanti kan setelah lulus nggak semuanya masuk infanteri, dibagi-bagi Mbak. Kecabangannya itu ada yang masuk kavaleri, ada infanteri, ada armet, ya kan, arhanut, ada yang kecabangan ajen, ya kan. Jadi setelah dibagi itu ya. Iya. Nah, ada pendidikan kejuruan itu atau kecabangan itu sekitar 3 bulan untuk membekali, betul. Baru kemudian penempatan begitu ya. Setelah itu baru dapat penempatan sesuai kecabangan tadi. Ada yang di batalion, ya kan, batalion infanteri, ada batalion armet, ada batalion arhanut. Nah, di situ nanti ada tradisi masuk satuan. Sebenarnya nggak sulit Mbak itu Mbak. Sebentar gitu ya. Sebentar. Beda kalau kita kuliah lumayan ya, 4 tahunan baru lulus kuliah gitu ya. Itu juga belum tentu kerja tuh. Harus cari kerja dulu. Itu sebagai daya tarik kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau, ya kan. Dalam waktu singkat apabila lulus seleksi maupun pendidikan langsung dinas dan mendapatkan penghasilan berupa gaji. Pak Dandim, kalau misalnya ASN itu kan nanti menandatangani
surat begitu bahwa siap ditempatkan di mana saja. Nah, kalau TNI gimana? Nah, sama itu ya. Jadi kita sebagai tentara ini kan siap ditempatkan di mana saja, ya kan. Kalau kita dulu saya kebetulan di mana saja saya masuk Kopassus, nah kemudian setelah itu tugas ke Makassar, tugas lagi di Salatiga dan sekarang mendapatkan amanah di sini sebagai Dandim Sanggo. Artinya apabila setelah ini kami ditempatkan di mana saja kami siap. Nah itu sama seperti mungkin ASN yang tadi disebutkan ya. Betul. Jadi kurang lebih sama begitu ya. Sama. Jadi sambil tugas ya sambil jalan-jalan ya Pak ya. Nah, kita mengenal NKRI itu ya melalui ini dan asik itu Mbak, ya kan, bersama keluarga kita punya pengalaman di Sanggau, ya kan, nanti punya pengalaman di Salatiga, di Makassar. Nah itulah kelebihan dari TNI ya, gitu, mengenal semua wilayah, gitu kan. Baik, Pak Dandim, selain tadi disampaikan tahapan-tahapan yang kemudian nanti akan dilalui, kemudian tadi sempat disinggung juga terkait persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Nah, mungkin kita ingin tahu juga kuota kalau di Kabupaten Sanggau ini sendiri berapa banyak. Kemudian kalau Pak Dandim melihat setelah bertugas di sini, seperti apa sih potensi-potensi anak muda kita untuk bisa gabung di TNI sendiri, Pak? Kalau tadi kuota itu kebetulan belum ditentukan jumlahnya, namun tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya rencana ke depan ini akan membentuk batalion baru, ya kan, yaitu untuk membantu program pemerintah, yaitu berupa batalion teritorial, ya kan, itu yang nantinya itu akan membutuhkan prajurit-prajurit yang cukup banyak dan itu tentunya bisa membuat atau kuota itu menjadi cukup banyak ya. Tentunya tadi yang tidak bisa saya sampaikan tadi peluangnya memang cukup besar ya, juga, cukup besar ya kan. Kemudian untuk apa tadi Mbak, potensi anak muda kita di Sanggau seperti apa? Ya kan, tentunya saya melihat ya ini di sini banyak SMK, SMA, ya kan, adik-adik kita itu sebenarnya mungkin memiliki ya keinginan itu, cuman ketidaktahuan itulah. Makanya perlu nanti jajaran dari Kodim 1204 nanti akan mensosialisasikan lagi lebih jauh kepada adik-adik kami sehingga animo pendaftaran ini meningkat, ya kan, meningkat dan peluang untuk menjadi prajurit itu cukup besar. Gitu. Baik. Tapi pastinya kalau dari Kodim 1204 Sanggau sendiri sudah ada upaya-upaya juga nih, Pak Dandim ya. Mungkin bisa disampaikan juga upaya apa yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan penerimaan TNI ini. Silakan Pak. Untuk upaya-upaya yang kita lakukan ya, tentunya kita membuat semacam pemberitahuan ya, baik secara online maupun secara virtual. Virtual itu visual itu kita menggunakan banner yang kita pasang di tempat-tempat umum atau yang strategis banyak dilihat oleh masyarakat ya, khususnya pada generasi muda sehingga tertarik untuk mendaftar. Di samping itu juga rekan-rekan dari Babinsa dan Ramil, bahkan kami sendiri juga turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang pendaftaran ini. Ya, jangan takut tadi dibilang biaya mahal atau gimana. Tidak, kita tidak dipungut biaya sepeser pun atau alias gratis. Ya, dan itu sudah menjadi penekanan dari pimpinan Angkatan Darat, yaitu Bapak Kasat, bahwasanya pendaftaran TNI ini adalah gratis. Itu Mbak. Ya.
Jadi penekanannya pendaftaran ya ini harus dipahami masyarakat juga supaya stigmanya tidak berkembang terus begitu ya Pak Dandim. Karena tadi ditekankan bahwa pendaftarannya gratis. Betul. Jadi ini peluang yang besar karena nanti akan dibuka apa tadi itu Pak? Batalion baru begitu ya, yang peluangnya cukup besar untuk anak-anak muda kita, adik-adik kita bisa bergabung ke TNI sendiri begitu ya. Semakin juga kita lihat di sini banyak SMA, SMK yang memiliki potensi untuk bisa bergabung. Nah, tapi ketika tadi kita sampaikan juga terkait proses dan juga tahapannya, mungkin bisa diinformasikan juga nih Pak untuk pendaftarannya bisa kemana gitu ya. Terus ini dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Pak? Gitu, silakan. Jadi untuk rekan-rekan adik-adik saya yang saat ini sudah lulus SMK dan dari segi umur masih bisa untuk mendaftar, silakan untuk datang ke Koramil untuk mendaftarkan dan berkonsultasi di situ, sehingga nanti akan diberikan informasi yang akurat. Kemudian setelah nanti mendaftar, tentunya nanti akan kami rekap dari Kodim ini berapa yang mendaftar, kemudian nanti melaksanakan pendaftaran secara online, bisa sekarang pun juga bisa online Pak. Jadi tidak sesulit yang seperti dulu ya kan, yang harus datang ke tempat. Online dulu daftar, kemudian nanti diperkirakan tanggal 3 atau tanggal 4 melaksanakan pendaftaran yang ada di Ajendam Kodam 12 Tanjung Pura yang ada di Pontianak. Nah, secara online bisa dilaksanakan mulai dari hari ini Pak sampai dengan nanti tanggal 3. Tanggal 3. Betul. Masih ada beberapa hari waktu ya untuk bisa mempersiapkan diri. Betul. Tapi mungkin Pak Dandim pengen ini kasih tips juga nih Pak untuk yang mungkin sudah mendaftarkan diri secara online, lagi mempersiapkan nih untuk kemudian ke tahapan berikutnya, mungkin bisa bagi-bagi tips juga Pak, bagaimana supaya bisa lancar nanti untuk hingga lolos gitu Pak. Tentunya kalau tipsnya itu juga minta doa restu sama orang tua ya, tentunya itu udah nomor 1 ya. Kemudian berdoa, banyak bersedekah lah sama anak-anak yatim seperti itu tentunya akan memperlancar Pak. Kemudian selain itu juga kita harus mempersiapkan diri ya kan, mempersiapkan diri dari segi kesehatan, kita konsul kesehatan, budaya hidup sehat, ya kan, tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mempersiapkan tadi yang tes jasmani tadi, ya kan, nilai akhir itu sekitar 45 ya, karena ini masih pendaftaran awal kan gitu. Sehingga itu perlu juga disiapkan, ya kan, baik lari, kemudian pull up, ya kan, sit up, shuttle run. Nah itu tentunya harus dipersiapkan. Kalau memang tidak tahu, bisa tanya-tanya kepada senior-seniornya yang ada di Koramil. Tanya bagaimana sih itunya, push up itu gimana, ya yang kan? Benar gitu yang ya, benar, yang nantinya akan dihitung kan gitu. Nah, tapi semua itu harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian untuk psikologi, kemudian keswa itu tentunya juga harus dipersiapkan juga. Saya yakin dan percaya adik-adik memiliki mental perjuangan juga yang bagus. Ya, jadi itu tips ya, langsung dari Pak Dandim memberikan tips untuk bisa diterapkan, karena harapannya akan banyak sekali pemuda-pemudi di Sanggau begitu ya, anak-anak muda di Sanggau yang bisa lolos untuk menjadi TNI begitu ya Pak. Sanggau dan Sekadau Pak. Sanggau dan Sekadau. Sanggau dan Sekadau. Jadi harapan kita 2 kabupaten ini akan banyak menyumbangkan
pemuda-pemudinya, remajanya untuk bisa menjadi TNI. TNI ya, khususnya menjadi Tamtama PK gelombang 1 tahun 2025. Dan tentunya memotivasi diri, harusnya itu nanti akan membanggakan orang tua. Betul. Iya, kalau seandainya orang tua ditanya gitu, apakah bangga anaknya menjadi prajurit TNI? Tentunya sangat bangga. Betul. Dan itulah jadi challenge atau tantangan bagi generasi muda. Ayo kita banggakan orang tua kita. Gitu. Baik, jadi Ya. menjadi kebanggaan orang tua bergabung di TNI tadi sudah dijelaskan cukup panjang oleh Pak Dandim, persyaratan yang memang cukup simpel begitu ya, tinggal dilengkapi. Kemudian kalau bingung ada berapa koramil kita Pak? Kita ada 22 koramil yang ada di Sanggau dan Skadau. Betul sekali. Nah, silakan koramil terdekat untuk bertanya supaya lebih jelas gitu ya Pak ya. Kalau ke Kodim Sanggau mungkin jauh, silakan ke koramil masing-masing ya. Betul. Untuk bisa bertanya informasi terkait pendaftaran Tamtama ya, untuk tahun 2025 gelombang 1 ya Pak ya. Gelombang 1. Baik. Mungkin terakhir sebelum kita cukupkan podcast untuk edisi hari ini, Pak Dandi mungkin bisa kembali menegaskan bahwa untuk pendaftaran ini tidak dipungut biaya, sambil mungkin mengajak generasi muda kita untuk bisa bergabung ke TNI. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Saya selaku Dandim 1204 Sanggau yang meliputi Kabupaten Sanggau dan Skadau menegaskan ya kepada seluruh generasi muda, khususnya yang nanti akan mendaftar Tamtama PK gelombang 1 tahun 2025, bahwa pendaftaran tidak dipungut biaya sepeser apapun alias gratis. Nah, di situ menjadi atensi memang dari pimpinan bahwasanya tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik, Pak? Ya. Ada lagi? Kemudian mungkin bisa mengajak generasi muda kita, silakan Pak Dandi. Ya. Adik-adik kami lulusan SMA, kemudian SMK maupun STM yang ada di Kabupaten Sanggau dan Skadau, baik tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, ya kan, selama umur maksimal adalah 22 tahun. Ya, kami mengajak generasi muda untuk bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ya, pada dasarnya bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia adalah suatu kebanggaan baik diri sendiri maupun keluarga, serta kewajiban kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, utuh, serta sejahtera. Baik, terima kasih Pak Dandim. Tadi ajakan untuk generasi muda kita di Sanggau dan juga Skadau untuk bisa bergabung dengan TNI. Terima kasih sekali waktunya Pak Dandim, Bapak Subandi SEMIP ya, Letkol Infanteri, Dandim sebagai Dandim 1204 Sanggau. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak. Sukses selalu untuk Pak Dandim. Terima kasih. Dengan demikian tadi kita hadirkan podcast ya. Kita membahas tadi bagaimana penerimaan Tamtama untuk tahun 2024 ini dilakukan ya. Sosialisasi juga sudah terus dilakukan dan tadi digarisbawahi gratis untuk pendaftarannya. Jadi silahkan kesempatan ini dimanfaatkan tentunya. Mari wujudkan cita-cita untuk bisa menjadi bagian dari garda terdepan bangsa. Bergabunglah dengan TNI dan jadilah prajurit tangguh yang mengabdi untuk negara, menjaga kedaulatan dan juga melindungi rakyat. Bersama TNI, jadilah pahlawan masa kini untuk Indonesia yang lebih kuat. Dan jangan lupa pendaftaran gratis. Ayo segera daftarkan diri kamu
dan raih kesempatan ini. Demikian podcast live dari ruangan Yuda Kodim 1204 Sanggau. Saya Natasha Aidila dan Pak Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Subandi SEMIP. Sampai jumpa.